Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladi Hikmah Cimatamsari, NIM 190806029 dari kelas Pendidikan Kimia 5B. Nah, saya di sini akan melakukan praktikum sederhana guna memenuhi tugas mata kuliah Green Eksperimen yang diampu oleh Ibu Sri. Pada praktikum ini, saya mengambil judul Identifikasi formalin pada makanan dengan indikator getah pepaya. Mari simak video saya, teman-teman. Nah, ini adalah alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melaksanakan praktikum. Bisa teman-teman perhatikan ya, alat dan bahannya apa saja yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya yaitu ada cara kerja. Cara kerjanya yang pertama dipotong-potong dulu sampel makanannya, setelah itu diulek. Nah, setelah halus kemudian diletakkan ke dalam wadah. Nah, ini berlaku untuk semua sampel makanan, bisa ikan pindang, ikan asin, sosis, mie basah, tahu, bakso, lontong, semuanya kita perlakukan dengan perlakuan yang sama. Dipotong-potong dulu supaya ketika mengulek nanti itu mudah. Nah, setelah itu diulek sampai halus, lalu diletakkan ke dalam wadah. Kenapa kok harus diulek dulu? Karena supaya ketika melakukan proses identifikasi itu mudah, karena nanti akan kita larutkan dengan air, sehingga harus diulek dulu supaya sampelnya halus. Nah, ini perlakuannya sama ya teman-teman, bisa kalian amati dulu. Nah, setelah sampel dihaluskan dan diletakkan ke dalam wadah yang berbeda-beda, kemudian diberikan air secukupnya dengan perbandingan yang sama. Nah, pemberian air ini berfungsi untuk melarutkan sampel. Nah, kemudian diaduk supaya sampel makanan ini bisa tercampur rata dengan air. Selanjutnya yaitu diiris pepaya supaya keluar getahnya. Nah, kemudian diteteskan getah pepaya muda tersebut ke dalam 7 sampel makanan kita. Nah, ini diteteskannya bisa secukupnya aja. Nah, penetesan getah pepaya ini berfungsi sebagai indikator pendeteksi adanya formalin pada sampel makanan. Kemudian ditunggu reaksinya selama 10-15 menit. Nah, ini dia hasilnya. Pada sampel bakso terlihat terdapat gumpalan ya teman-teman, meskipun tidak terlalu tebal, tetapi ini menandakan bahwa pada sampel bakso mengandung formalin. Nah, ini berbeda dengan tahu yang tidak terdapat gumpalan pada larutannya, maka dia tidak mengandung formalin. Nah, selanjutnya ada sosis. Sosis juga sama dengan tahu, tidak terdapat gumpalan, yang artinya bahwa sosis ini tidak mengandung formalin. Nah, ini ada mie basah. Mie basah ini juga tidak ada gumpalan ya teman-teman, berarti dia tidak mengandung formalin. Oke, selanjutnya ada ikan asin. Nah, di sini terlihat sangat jelas ya bahwa ada gumpalannya, dan ini gumpalannya lumayan tebal. Maka dapat disimpulkan bahwa pada ikan asin itu mengandung formalin. Nah, ini untuk yang ikan pindang juga terdapat gumpalan meskipun tidak setebal yang ikan asin, tetapi ini menandakan bahwa pada ikan pindang mengandung formalin. Selanjutnya yaitu pada lontong. Nah, di sini sama ya teman-teman, ada gumpalannya, dan ini juga tebalnya sama seperti ikan asin tadi, menandakan bahwa pada lontong ini mengandung formalin. Oke, selanjutnya kita menuju ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai getah pepaya. Jadi, getah pepaya itu mengandung enzim protease yang ada pada batang, buah, maupun daun pepaya.
Nah, enzim protease ini berupa enzim kemopapain dan enzim papain yang bersifat proteolitik. Proteolitik adalah pengurai protein. Jadi, enzim papain itu mampu memecah protein dari makanan yang kita makan menjadi asam amino yang disebut peptida. Nah, sifat dari enzim proteolitik ini yaitu dia tuh senang menyerang bahan-bahan protein dalam makanan, sehingga makanan akan terpecah-pecah menjadi peptida yang kemudian selanjutnya juga akan dipecah-pecah lagi dalam bentuk yang lebih sederhana yaitu asam amino. Nah, berikut ini saya contohkan gambar dari enzim protease dan enzim papain. Bisa dilihat ya teman-teman. Oke, langsung saja ke pembahasan yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu formalin. Nah, jadi formalin ini termasuk golongan aldehida dengan rumus kimia CnH2NO. Formalin juga memiliki nama lain yaitu formaldehida atau bisa juga disebut metanal. Untuk rumus kimianya yaitu CH2O. Dia ini termasuk golongan aldehid yang paling sederhana karena cuma punya satu atom karbon saja. Untuk struktur molekul bisa teman-teman lihat sendiri di PPT. Sesuai dengan kompetensi dasar pada penugasan pembuatan video saya ini, maka saya akan menyinggung sedikit mengenai senyawa aldehid. Nah, senyawa aldehid atau alkanal ini punya rumus umum RCHO dengan R sebagai gugus alkil. Kemudian untuk pemberian nama, sesuai dengan aturan UPAC, untuk mengganti akhiran ana menjadi anal. Nah, di situ ada contohnya, juga ada nama trivialnya ya teman-teman. Rumus strukturnya CH2O, kemudian nama UPAC-nya metanal, dan nama trivialnya formaldehid, atau tadi formalin. Selanjutnya yaitu sifat aldehid. Sifat ini terdiri dari dua, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Pada sifat fisik, aldehid dengan suhu yang rendah itu berupa zat cair berbau tidak enak atau tajam, misalnya seperti bau formalin. Aldehid dengan suhu yang tinggi, dia akan berupa zat kental dengan bau yang harum. Sifat kimianya teroksidasi oleh oksidator, yaitu berupa Fehling dan Tollens menjadi asam karboksilat. Tereduksi oleh H2 menjadi alkohol primer dan bereaksi dengan PCl5 menjadi RCHCl2 dan POCl3. Untuk kegunaannya yaitu yang pertama, larutan formaldehid dalam air dengan kadar kurang lebih 40% dikenal dengan nama formalin. Zat ini banyak digunakan untuk mengawetkan spesimen biologi dalam laboratorium museum. Yang kedua, formaldehid juga banyak digunakan sebagai insektisida dan pembasmi kuman, bahan baku pembuatan damar buatan, bahan pembuatan plastik, dan damar sintetik seperti galalit dan bakelit. Yang ketiga, asetaldehid dalam kehidupan sehari-hari antara lain digunakan sebagai bahan untuk membuat karet, bahan untuk membuat asam aselat, dan bahan untuk membuat alkohol. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan kita mengenai formalin. Jadi formalin ini mudah larut dalam air. Dia juga sebagai produksi yang kuat, mudah bereaksi dengan protein, serta mampu membunuh bakteri. Formalin ini berfungsi sebagai pembersih lantai, kapal, gudang, pembasmi lalat, serangga, produksi pupuk urea, insektisida, bahan parfum, bahan kosmetik, bahan peledak, pengawet mayat, dan lain-lain. Nah, formalin ini tentunya sangat berbahaya jika dikonsumsi karena dia bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai getah pepaya dan formalin. Formalin mudah bereaksi dengan protein dan mengikat protein dalam makanan. Jadi, ketika formalin ini dicampurkan ke dalam makanan, contohnya seperti tahu. Nah, dia akan mengikat unsur protein yang ada dalam tahu, mulai dari bagian permukaan tahu sampai terus meresap ke dalam bagian-bagian paling dalam tahu. Nah, kemudian protein yang ada dalam tahu itu terikat dengan unsur kimia dari formalin. Maka, apabila ditekan, si tahu tersebut akan terasa lebih kenyal. Selain itu, formalin juga bisa membunuh bakteri, sehingga tahu juga menjadi lebih awet. Sedangkan getah pepaya itu mengandung enzim papain yang bersifat proteolitik. Proteolitik ini yaitu senang menyerang bahan-bahan yang berada dalam protein makanan. Ketika dalam fase larutan, formalin bersifat sebagai senyawa produksi kuat yang mampu meningkatkan aktivitas enzim papain, sehingga reaksi enzim papain untuk menyerang bahan-bahan pada protein makanan itu berlangsung dengan cepat. Hal ini ditandai dengan penggumpalan pada sampel makanan yang mengandung formalin. Oke, selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu formalin termasuk golongan aldehida dengan rumus kimia CH2O dan nama lainnya formaldehida atau metanal. Formalin juga bersifat karsinogenik dan mudah mengikat protein. Getah pepaya mengandung enzim protease berupa kemopapain dan papain yang bersifat proteolitik. Sampel makanan berupa ikan pindang, ikan asin, lontong, dan bakso mengandung formalin yang ditandai dengan penggumpalan pada larutan. Sedangkan sampel makanan berupa tahu, sosis, dan mie basah tidak mengandung formalin yang ditandai dengan tidak terdapat gumpalan pada larutan.
Nah, itu tadi pemaparan saya mengenai identifikasi formalin pada makanan dengan indikator getah pepaya. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.